menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Shalom, shalom, shalom. Apa kabarnya jemaat yang dikasih Tuhan? Sungguh sebuah anugerah yang luar biasa, sebuah sukacita besar. Hari ini kita boleh bertemu kembali, meskipun melalui small group ini. Dan kami percaya perjumpaan kita hari ini adalah perjumpaan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan segera memulai small group kita hari ini. Mari kita akan bersatu hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kemurahan Tuhan sehingga kami boleh ada di small group hari ini. Sebentar kami akan sama-sama belajar untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan menjamah semua kami sehingga kami semua boleh mendengar firman Tuhan ini dengan hati kami, sehingga hati yang terbuka ini siap untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa biarlah materi yang sudah dibagikan sungguh akan menjadi materi yang menjadi berkat, materi yang membuat hidup kami punya nilai, dan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman-Mu, dan mari semua yang siap dengar firman Tuhan bersama-sama kita berkata, Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita hari ini ada di bagian terakhir dari seri pelajaran kita tentang hidup karena percaya, bukan karena melihat. Untuk tema kita di pekan ini, small group kita mengambil sebuah tema, yaitu memilih berkenan kepada Tuhan. Mari ucapkan sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Memilih berkenan kepada Tuhan. Di pendahuluan ini, saya mengajukan sebuah pertanyaan. Apa sih makna dari kehidupan ini? Apakah hidup ini maknanya cuma lahir, jadi anak, sekolah, bekerja, menikah, punya anak, terus mati? Apakah hanya itu makna kehidupan itu? Kalau hanya itu, mungkin kita boleh bertanya, apa nilai dari semuanya ini? Kalau hidup ini sekedar lahir, jadi anak, sekolah, kuliah, bekerja, menikah, punya anak, dan akhirnya mati, ada nilai apa dalam hidup ini? Dan di pelajaran hari ini kita akan berupaya untuk merenungkan dan tentunya juga menggumuli, ada nilai apa sih dalam kehidupan ini yang harus kita hidupi, kita jalani, dan kita perjuangkan. Kita akan mulai dengan membuka dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22, mari kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Amin, saudara. Puji Tuhan. Nah, rupanya kita mendapati bahwa kehidupan ini maknanya adalah berusaha berkenan kepada Tuhan. Kita harus berusaha untuk berkenan kepada Sang Pencipta. Mengapa kita harus berkenan kepada Tuhan? Mengapa kita harus berusaha untuk berkenan kepada Sang Pencipta? Karena Tuhan itu mencari orang-orang yang berkenan di hatinya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22 bagian B berkata, Aku telah mendapat Daud bin Isai. Anda perhatikan kalimat telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Jadi nilai kehidupan ini sebenarnya adalah berbicara tentang bagaimana kita berupaya untuk berkenan kepada Tuhan.
Mengapa? Karena Tuhan mencari orang yang berkenan. Jadi yang dicari Tuhan itu bukan cuma kepintaranmu, bukan kehebatanmu, tapi yang dicari Tuhan itu adalah apakah hidupmu itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Nah, kata yang dipakai untuk kata mendapat, eurisko. Ya, kata eurisko itu artinya adalah searching atau mencari. Seperti misalnya Anda sedang mencari-cari bentuk, model, pola, konsep, atau Anda sedang mencari nama tertentu lewat Google. Pada waktu Anda mencarinya, Anda mulai searching, mencari. Dan kata inilah yang menjadi latar belakang Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Tuhan itu setiap saat sedang searching, mencari-cari apakah ada orang yang berkenan kepadaku atau tidak. Nah, pelajaran penting pertama yang Anda dan saya harus catat baik-baik hari ini adalah Tuhan itu mencari seseorang yang hidupnya berkenan di hadapannya. Tuhan mencari seseorang yang hidupnya berkenan di hadapannya. Makanya saudaraku, kita menemukan ada ujian yang dihadapkan kepada kita. Misalnya, kita diuji dengan ujian kejujuran. Ya, kenapa? Untuk apa kita mesti jujur? Untuk apa kita dihadapkan dengan ujian kejujuran ini? Tujuannya adalah untuk menguji apakah kita berkenan kepada Tuhan atau tidak. Satu ketika, saya sedang mengantar anak-anak Sol untuk kembali ke tempat mereka. Dalam perjalanan saya, ada anak-anak yang tiba-tiba bergurau dengan saya dan bertanya, Om, pernah enggak Om itu ketemu dengan seseorang dalam posisi kaca mobil tertutup dan orang ini marah-marah sama Om? Lalu tiba-tiba begitu Om buka jendela, ternyata orang itu kenal sama Om dan Om juga kenal sama dia. Pada waktu dia bertanya seperti itu, tiba-tiba ada suara di dalam hati saya yang berkata, kamu bisa ngarang cerita, tapi juga kamu bisa jujur bercerita. Lalu saya cerita kepada anak itu, Om sih belum pernah, tetapi ini yang pernah Om lakukan. Satu ketika, Om ini jam 11 malam turun dari tol, kemudian di lampu merah ada seorang pengemis yang menggendong anaknya dan orang itu kenal Om dan Om kenal dia karena Om suatu ketika pernah membuat sebuah aksi sosial ke rumah orang ini. Ketika saya mengenal dengan dia, saya biarkan dia berusaha untuk mengemis, menyodorkan tangannya di jendela. Namun ketika jendela itu saya buka, orang itu kaget dan dia berkata, Om, ya maaf Om. Dia langsung lari, ini, saya kasih. Tapi dia lari. Itu yang pernah Om alami. Tapi kalau ada orang yang marah-marah, dan orang itu adalah orang yang Om kenal dan kenal, Om belum pernah terjadi. Saudara ingat, ini hal kecil sebenarnya. Tapi pada waktu saya bercerita dengan anak-anak, saya sedang merasa bahwa saya sedang diuji, namanya ujian kejujuran, supaya berkenan kepada Tuhan. Nah, saya mau tanya sama saudara, apakah Anda pernah merasakan dalam hidupmu, engkau juga diuji, namanya ujian kejujuran? Anda boleh bohong kepada orang itu, karena kita ini pintar cerita, pintar ngarang. Ya. Anda boleh bercerita bohong, tapi Anda juga bisa bercerita jujur. Bohong dan jujur itu pilihan Anda. Tapi kalau Anda ingat Tuhan mencari seorang yang hidupnya berkenan di hadapannya, maka saudara akan belajar hidup dalam kejujuran. Amin. Nah, berikutnya saudaraku ya. Kata yang dipakai untuk kata seseorang yang berkenan di hatiku adalah kata anerkadiomo. Ini bahasa Yunani, bukan bahasa Jawa ya. Nah, kata anerkadiomo ini memiliki 3 pengertian. Yang pertama, Tuhan sedang mencari seseorang yang
hatinya hanya memikirkan perasaan Tuhan. Yang kedua, seseorang yang bisa mengontrol kemauan dan perasaannya agar sesuai dengan hatinya Tuhan. Dan yang ketiga, seseorang yang peka dengan hatinya Tuhan. Kita akan lihat pelajaran penting yang kedua. Bagaimana kita memilih berkenan kepada Tuhan. Pelajaran penting yang kedua adalah Tuhan itu mencari orang yang hatinya memikirkan perasaan Tuhan. Jadi memilih berkenan kepada Tuhan itu artinya saudara berusaha untuk memikirkan perasaannya Tuhan. Ya, saudara berupaya dalam setiap aktivitasmu, pekerjaanmu, berguraumu dengan teman, bermainmu dengan seseorang, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, yang Tuhan cari adalah apakah engkau memikirkan perasaannya Tuhan atau tidak. Makanya, kadang kita diingatkan oleh orang tua kita nih, ya, orang tua suka mengingatkan kita. Bahkan kita cenderung berkata, orang tua ini bawel sekali, orang tua ini makin tua makin cerewet. Ya, mereka mengingatkan kita. Misalnya, Budi, kalau kamu kerjanya harus jujur. Ya, kamu harus baik-baik sama orang, jangan malas, jangan sombong, harus bisa dipercaya. Saudara, mengapa ada pesan yang seperti ini dalam kehidupan kita? Dengarkan, karena Tuhan itu mau mendidik kita supaya kita ini bisa memikirkan perasaan Tuhan. Apa yang disampaikan oleh orang tua kita, itulah perasaannya Tuhan. Karena Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai siapapun untuk membagikan hatinya Tuhan. Termasuk hatinya Tuhan yang untuk Anda memikirkan perasaannya Tuhan lewat orang tua kita. Orang tua kita itu membagikan apa yang dirasakan oleh Tuhan. Mungkin juga ada teman kita, mungkin juga anak kita. Ya, kadang anak saya, dia juga mengingatkan, Pi, sisihkan dikit buat mami. Pi, sisihkan dikit buat Cece. Pi, saudara lihat, dalam hidup ini, Tuhan itu ingin kita memikirkan perasaannya Tuhan. Dengan cara kita diingatkan lewat orang lain untuk mengingatkan, memikirkan tentang orang lain juga. Nah, ketika hati kita ikut memikirkan perasaan Tuhan, maka saat itulah kita berkenan kepada Tuhan. Dan itulah ciri orang yang hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekarang kita lihat yang ketiga. Bagaimana kita memilih berkenan kepada Tuhan. Ada pelajaran penting yang ketiga. Tuhan itu mencari seseorang yang mengontrol kemauannya dan perasaannya agar sesuai dengan hatinya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Anda ingin memilih berkenan kepada Tuhan, itu cara ketiga yang diajarkan oleh kitab adalah mengontrol kemauan dan perasaan. Jujur, kalau kita hidup di dunia ini, seringkali kemauan dan perasaan kita ini terbawa-bawa dan bekerja begitu kuat. Tapi orang yang memilih berkenan kepada Tuhan, dia adalah orang yang mampu mengontrol kemauannya, mengontrol perasaannya, agar sesuai dengan hatinya Tuhan. Makanya, setiap saat kita ketemu dengan keadaan yang bikin kita kesel, kita ketemu dengan orang-orang yang bikin kita marah, kita dihadapkan dengan situasi yang membuat hati kita tidak bisa rem emosi. Tetapi, kalau Anda memilih berkenan kepada Tuhan, maka Anda harus mau mengontrol kemauan dan perasaanmu. Ada sebuah kesaksian. Saya seminggu 3 kali itu antar dan jemput anak-anak School of Life kita. Lalu saya bertemu dengan seorang anak. Anak ini cerita dengan saya. Om, kemarin sore teman saya ini ngejek-ngejek saya, Om. Dia ngejek di depan saya dan teman-teman saya. Pokoknya dia ngejek saya. Waktu dia ngejek saya diam aja.
Saya diam saja. Tapi makin saya diam, makin jadi dia. Ya. Lalu dia siram-siram saya dengan air karena kebetulan mereka lagi mandi di kolam. Wah, jadi lempar-lempar supaya baju saya basah, supaya mancing saya marah. Tapi saya masih tahan, Om. Lalu dia mulai ejek-ejek nama papa saya. Saya masih tidak marah. Saya tetap diam. Tapi semakin saya diam, rupanya dia mulai mempengaruhi teman-temannya untuk ikutan ngejek saya, ngejek papa saya, sambil siram-siram air di baju saya. Lalu saya ini jadi manas, Om. Saya nggak tahan, lalu saya lompat, saya terjang dia di kolam air itu. Lalu saya tanya dia, apa yang terjadi dengan dia? Dia diam aja, Om. Ya, dia terdiam. Lalu teman-temannya diam semuanya, Om. Saya tak tahan, Om. Saya terjang dia. Nah, ini kisah menarik, saudara ya. Ini contoh sederhana yang bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun ini dialami oleh seorang anak-anak yang bercerita dengan lucunya kepada saya, tapi saya dari sini belajar akan sesuatu. Inilah sebuah alasan mengapa kadang-kadang kita dihadapkan dengan orang-orang yang seperti ini. Mereka memancing kita untuk panas hati, marah. Dia memancing kita untuk kita emosi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita belajar menguasai. Kita belajar mengontrol kemauan kita. Mengontrol perasaan kita. Supaya sesuai dengan hatinya Tuhan. Amin. Makanya ketika kemauan dan perasaan kita bisa kontrol dan sesuai dengan perasaannya Tuhan, maka kita akan disebut orang yang berkenan. Kita memilih berkenan kepada Tuhan, dan inilah ciri orang yang hidup percaya kepada Tuhan, bukan karena melihat. Yang terakhir sekarang, bagaimana kita memilih berkenan kepada Tuhan? Yang terakhir sekarang, Tuhan itu mencari seseorang yang peka dengan hatinya Tuhan. Bicara tentang peka, tentu saja ini tidak bisa berjalan secara instan. Kepekaan itu adalah sesuatu yang harus kita jalani melalui sebuah persekutuan, pertemanan, persahabatan, dialog, duduk bersama, nongkrong bareng. Amin. Nah, karena ini adalah kita harus menjadi seseorang yang peka dengan hatinya Tuhan, maka saudara dan saya harus punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Anda harus punya waktu dialog dengan Tuhan. Anda harus punya waktu baca firman. Anda harus punya waktu untuk nongkrong bareng dengan Tuhan. Lewat apa? Ya tentu saja lewat doa. Lewat Anda baca firman, baca Alkitab. Lewat Anda menyembah Tuhan. Amin. Anda ingat, kita belajar untuk peka dengan perasaan. Anda harus tahu bahwa perasaan itu adalah bagian dari jiwa. Peka dengan perasaan Tuhan itu artinya kita harus menjadi satu jiwa dengan jiwanya Tuhan. Cara menjadi satu jiwa dengan Tuhan itu adalah dengan sharing dengan Tuhan. Ya, bukan dengan sesama ya, sharingnya dengan Tuhan. Kalau dengan sesama, sudah akan satu jiwa dengan sesama. Tapi kalau Anda pengen sejiwa dengan Tuhan, Anda mesti sharing dengan Tuhan. Makanya dibutuhkan waktu untuk menyembah. Dibutuhkan waktu untuk Anda sharing. Anda baca firman. Anda duduk di kamarmu, duduk di mejamu. Mungkin Anda sambil santai di mobil, mungkin Anda santai duduk di mana, Anda baca firman dan ngobrol dengan Tuhan. Upayakan tidak ada orang lain. Cukup Anda berdua. Sampai Anda berdua, Anda dengan Tuhan, menemukan satu titik di mana engkau menjadi peka. Engkau bisa mengerti perasaannya Tuhan. Engkau bisa mengerti hatinya Tuhan. Engkau bisa mengerti maunya Tuhan. Dan ketika engkau menjadi orang yang peka dengan perasaan dan hatinya Tuhan, maka saudara menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Itu pilihan saudara. Dan itulah yang menjadi ciri orang yang hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kiranya 4 hal penting yang kita sudah pelajari hari ini
akan mulai Anda praktekkan dalam hidupmu. Kiranya jadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus berkati, dan mari kita akan bersatu hati, kita berdoa. Mari bersatu hati berdoa. Bapa, terima kasih, kami hari sudah belajar memilih berkenan kepadamu. Ajari kami untuk kami belajar di 4 hal penting yang kami sudah pelajari hari ini, dan biarlah setiap kami menanggap dengan roh kami, menerima dengan roh kami, dan akhirnya kami boleh lakukan, praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan hidup kami akan menjadi serupa, sesuai, berkenan. Seperti Daud bin Yesai berkenan kepada Tuhan, demikian kami akan berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sekarang ada di panduan sharing kita. Kita akan sharing bersama-sama untuk membagikan yang pertama, apa berkat yang saudara sudah dapatkan dari pelajaran kita hari ini. Mari silakan Anda membagikan, dan ingat untuk menuliskan dan membagikan berkat Anda di form respon yang dibagikan oleh setiap host. Yang kedua, apa komitmen Anda? Ya, apa komitmen Anda setelah Anda mendengar pelajaran hari ini? Doa saya, Tuhan memberkati sharing Anda, dan semua menjadi berkat bagi semua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Lebih